Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ayat Mas Renungan kali ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-21. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Judul renungan kali ini, Mengasihi Orang Asing, ditulis oleh Patricia Rayburn. Setelah salah seorang anggota keluarga saya berpindah agama, sejumlah teman Kristen mendesak agar saya meyakinkannya untuk kembali kepada Yesus. Saya justru didorong untuk pertama-tama berusaha mengasihinya seperti yang Kristus lakukan, termasuk di tempat-tempat umum, ketika orang-orang memandang heran karena penampilannya yang asing. Sebagian orang bahkan berkata kasar, "Pulang sana!" teriak seseorang dari dalam mobil, tanpa memahami atau peduli bahwa anggota keluarga saya itu bukan pendatang. Musa mengajarkan cara yang lebih lembut dalam menghadapi mereka yang memiliki kepercayaan atau penampilan yang berbeda dari kita. Saat mengajarkan hukum tentang keadilan dan belas kasih, Musa memerintahkan umat Israel, "Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir." Keluaran pasal 23 ayat yang ke-9. Ketetapan itu menunjukkan kepedulian Allah kepada semua orang asing, yaitu mereka yang rentan dicurigai dan ditindas. Perintah yang sama diulangi lagi di Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-21 dan Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-33. Oleh karena itu, saat saya sedang bersama anggota keluarga saya itu, di restoran, di taman, di jalan, atau saat duduk mengobrol dengannya di teras rumah, saya terlebih dahulu berusaha menunjukkan padanya kebaikan dan sikap hormat yang juga ingin saya dapatkan dari orang lain. Inilah salah satu cara terbaik untuk mengingatkannya kepada kasih Yesus yang indah. Bukan dengan mempermalukannya karena sudah menolaknya, tetapi dengan mengasihinya seperti Dia mengasihi kita semua, dengan kasih karunia Allah yang ajaib. Sahabat ODB, apa sikap Anda terhadap mereka yang terlihat berbeda atau asing? Dengan cara apa Anda dapat menerapkan ketetapan Allah untuk tidak menindas orang asing atau pengembara di sekitar Anda? Bapa yang penuh belas kasih, bukalah hatiku hari ini untuk mengasihi orang asing di sekitarku, supaya aku boleh membawa mereka kepadamu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur
kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.